Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di kelas akuntansi perbankan dengan dosen pengampu Ibu Zuesti Kaputri SEMAK. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Yusrina Haifani, Visiana Vela, Widya Astuti, dan juga Farah Syawalia akan menyampaikan materi bab 8 mengenai pinjaman diterima pada bank. Pembahasan submateri yang pertama yaitu terkait pengertian pinjaman diterima. Pembahasan sub pertama terkait materi pinjaman diterima pada bank di chapter 8 ini adalah yang pertama yaitu pengertian pinjaman diterima. Pinjaman diterima merupakan sumber dana yang berasal dari bank lain, Bank Indonesia, maupun pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman. Pinjaman diterima merupakan jenis pinjaman yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Kemudian, atas pinjaman diterima ini, bank membayar bunga atas pinjaman yang diterima dengan besarnya suku bunga tergantung pada perjanjian yang disepakati. Pembayaran bunga atas pinjaman yang diterima dapat dilakukan di muka atau diskonto ataupun pada saat jatuh tempo. Nah, berikut ini beberapa jenis pinjaman yang diterima, antara lain yang pertama, pinjaman dari Bank Indonesia berupa fasilitas pinjaman jangka pendek untuk mengatasi kesulitan likuiditas dan juga kesulitan kredit likuiditas yang masih berjalan. Kemudian, yang kedua, ada pinjaman dari bank lain, yaitu merupakan sumber dana pinjaman yang diperoleh dari bank lain. Yang ketiga, ada pinjaman obligasi. Yang keempat, ada pinjaman yang diterima dalam rangka pembiayaan bersama atau sindikasi satu atau beberapa proyek. Dan yang terakhir yaitu pinjaman dari luar negeri atau disebut dengan two-step loan, yaitu pinjaman yang diterima yang diperoleh melalui Pemerintah Republik Indonesia atau Departemen Keuangan dari lembaga keuangan internasional. Pembahasan submateri yang kedua yaitu terkait akuntansi pinjaman diterima. Pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait akuntansi pinjaman diterima. Dalam akuntansi pinjaman diterima ini terdapat beberapa ketentuan, antara lain yang pertama yaitu pinjaman yang diterima disajikan di neraca sebesar saldo pinjaman yang belum dilunasi pada tanggal pelaporan. Kemudian yang kedua, bunga yang telah jatuh tempo namun masih belum dibayar disajikan sebagai bunga yang masih harus dibayar dalam pos kewajiban segera. Kemudian yang ketiga, fasilitas pinjaman yang belum ditarik dicatat dalam tagihan komitmen. Kemudian yang keempat, pinjaman diterima dengan diskonto, maka diskonto tersebut harus diakui sebagai bunga dibayar di muka dan diamortisasi selama jangka waktu pinjaman. Dan yang kelima, bunga akrual atas pinjaman yang diterima diakui sebagai bunga yang masih harus dibayar. Yang selanjutnya adalah akuntansi pinjaman bank lain. Pinjaman dari bank lain adalah pinjaman yang diterima dari bank lain yang tidak dikenakan pajak atas pendapatan bunga bagi pihak kreditur. Pinjaman ini merupakan sumber dana yang dihimpun oleh bank dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Pinjaman ini memberikan keleluasaan bagi bank untuk mengatur pengembaliannya karena jangka waktunya yang lama. Pencatatan pinjaman bank lain dilakukan pada saat dilakukan penandatanganan atas pinjaman atau pada saat kesepakatan pinjaman dilakukan antara bank sebagai debitur dan bank lain sebagai kreditur. Pada saat penandatanganan, maka pencatatan dilakukan dalam laporan komitmen dan kontingensi, sedangkan pada saat pinjaman tersebut diterima, maka akan dicatat dalam neraca. Sebagai ilustrasi, pada tanggal 10 April 2006, Bank Bima telah menandatangani akad kredit dengan Bank Putra, di mana Bank Bima sebagai debitur dan Bank Putra sebagai kreditur. Jumlah kreditnya adalah 1 miliar rupiah dengan jangka waktu 1 tahun dan bunga 12% per tahun. Kemudian pada tanggal 16 April 2006 dilakukan pencairan kredit sebesar 700 juta rupiah melalui rekening giro pada Bank Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 1 Mei 2006, pencairan kredit yang kedua sebesar 300 juta rupiah langsung didebit dari rekening giro Bank Bima di Bank Putra. Untuk menjawab ilustrasi tersebut perlu dibedakan dengan dua cara, yaitu pinjaman tanpa diskonto dan pinjaman bank dengan diskonto.
Pencatatan atas transaksi pinjaman yang diterima tanpa diskonto akan dibukukan sesuai dengan jumlah pinjaman yang diterima. Jadi untuk jurnalnya pada tanggal 10 April 2006 itu karena merupakan penandatanganan akad, jadi dicatat pada laporan komitmen dan kontingensi didebit sebesar 1 miliar sebagai pinjaman diterima yang belum ditarik. Kemudian pada tanggal 16 karena dilakukan penarikan atau pencairan kredit sebesar 700 juta, maka akan mengurangi pinjaman diterima yang belum ditarik di laporan komitmen dan kontingensi di sebelah kredit sebesar 700 juta. Kemudian mencatat giro pada BI di debit sebesar 700 juta dan pinjaman diterima di kredit sebesar 700 juta. Selanjutnya pada tanggal 1 Mei itu dilakukan lagi pencairan kredit kedua sebesar 300 juta, jadi mengurangi pinjaman diterima yang belum ditarik di laporan komitmen dan kontingensi di sebelah kredit sebesar 300 juta, kemudian juga menjurnal giro bank lain di debit sebesar 300 juta dan pinjaman diterima di kredit sebesar 300 juta. Selanjutnya terkait dengan pencatatan bunga pada tanggal 31 Mei 2006 itu membuat jurnal beban bunga terhadap giro pada bank lain sebesar 13.500.000. Nah, untuk perhitungannya untuk yang pencairan 700 juta itu pada tanggal 16 April hingga pencatatan bunga 31 Mei itu ada rentang waktu selama 1,5 bulan. Jadi 1,5 bulan dibagi 12 bulan itu jangka waktu 1 tahun dikali dengan tingkat bunga 12% dikali dengan 700 juta. Jadi 10.500.000. Kemudian diasumsikan bahwa bank melakukan pembayaran angsuran pokok sebesar 50 juta. Nah, ini akan dicatat sebagai pinjaman diterima terhadap giro pada bank lain masing-masing sebesar 50 juta. Nah, yang terakhir, pada saat itu tempo, tanggal 10 Maret 2007, setelah jangka waktu 1 tahun, itu akan menjurnal pinjaman diterima terhadap giro pada bank lain sebesar 1 miliar rupiah. Materi selanjutnya yaitu pinjaman yang diterima dengan diskonto. Dalam melakukan pinjaman yang diterima dengan diskonto, artinya terdapat bunga yang dibayar di muka oleh bank peminjam. Maka, diskonto atau bunga dibayar di muka ini digunakan sebagai pengurang pinjaman yang diterima. Selanjutnya di sini ada gambar yaitu jurnal yang dibuat dengan diskonto. Ada pada tanggal 10 April 2006 pinjaman diterima yang belum ditarik yaitu sebesar 1 miliar di debit. Selanjutnya di tanggal 16 ini ada pinjaman diterima yang belum ditarik yaitu sebesar 700 juta di kredit. Untuk jurnalnya, maka ada giro pada BI sebesar 616 juta dan bunga dibayar di muka sebesar 84 juta di debit, dari mana 84 juta yaitu dari 12% dikali besaran pinjaman yang dicairkan yaitu 700 juta, dan di kreditnya ada pinjaman diterima yaitu 700 juta. Selanjutnya untuk tanggal 1 Mei 2006 ada pinjaman diterima yang belum ditarik yaitu sebesar 300 juta. Maka jurnal yang dibuat yaitu giro pada BI yaitu sebesar 264 juta dan bunga dibayar di muka yaitu sebesar 36 juta di debit. Dari mana 36 juta yaitu dari perhitungan 12% dikali pinjaman yang dicairkan yaitu 300 juta. Maka di kreditnya adalah pinjaman diterima sebesar 300 juta. Selanjutnya jurnal yang dibuat untuk pinjaman yang diterima tanpa diskonto. Untuk tanggal 31 Mei 2006 ada jurnal beban bunga sebesar 13.500.000 di debit dan bunga dibayar di muka sebesar 13.500.000 ada di kredit. Untuk perhitungannya masih sama yaitu 1,5 bulan per 12 bulan dikali 12% dikali 700 juta maka sebesar 10.500.000 dan 1 bulan per 12 bulan kali 12% dikali 300 juta maka hasilnya 3 juta.
Jadi total bunganya adalah 13.500.000. Selanjutnya di sini ada jurnal pinjaman diterima terhadap giro pada bank lain sebesar 50 juta. Ini untuk permisalan angsuran pokoknya itu sebesar 50 juta. Nah, untuk jurnal yang dibuat bagi pinjaman yang diterima dengan diskonto yaitu dilakukan pada tanggal 10 Maret 2007. Untuk jurnalnya yaitu pinjaman diterima sebesar 1 miliar terhadap giro pada bank lain sebesar 1 miliar. Dan jurnal selanjutnya ada beban bunga terhadap bunga dibayar di muka sebesar 10 juta untuk bunga 1 bulan yang belum diamortisasi. Untuk perhitungannya yaitu 1 bulan per 12 bulan dikali 12% kali 1 miliar. Materi selanjutnya terkait dengan materi pinjaman bukan bank. Secara definisi, pinjaman bukan bank adalah pinjaman yang diterima dari lembaga keuangan bukan bank dan atau lembaga lain, di mana terdapat bunga atas pinjaman tersebut yang akan dikenakan pajak, dan bank peminjam wajib memungut pajak atas pendapatan bunga. Ini adalah ilustrasi dari pinjaman bukan bank, di mana diketahui pada tanggal 1 April 2006, Bank Bima mendapatkan pinjaman dari PT Buana Surabaya sebesar 1 miliar dengan jangka waktu 1 tahun dan bunga 12% per tahun. Kemudian di tanggal 11 April 2006 dilakukan pencairan secara sekaligus sebesar 1 miliar, di mana pencatatan jurnal ini dapat dilakukan secara diskonto atau tanpa diskonto. Kemudian di sini ada jurnal ya, di mana yang pertama ada jurnal di tanggal 1 April 2006, di mana jurnal ini adalah jurnal adanya komitmen pinjaman antara Bank Bima dengan PT Buana, di mana jurnalnya adalah pinjaman diterima yang belum ditarik itu di debit terhadap rekening lawan, tagihan komitmen itu di kredit sebesar 1 miliar. Kemudian dengan adanya jurnal komitmen pinjaman berarti akan adanya jurnal pencairan dari pinjaman tersebut, yang dimana jikalau pinjaman itu diterima maka akan dilakukan penjurnalan, di mana di sini di dalam kasus ini si Bank Bima itu mendapatkan pinjaman dari PT Buana yang dicairkan itu di tanggal 11 April 2006. Di sini jurnal di tanggal 11 April 2006, jurnalnya adalah rekening lawan, tagihan komitmen itu di debit terhadap pinjaman diterima yang belum ditarik itu di kredit sebesar 1 miliar. Kemudian juga ada jurnal terkait dengan kas atau giro PT Buana itu di debit terhadap pinjaman diterima itu di kredit sebesar 1 miliar. Kenapa adanya kas dan giro? Karena dia kan dilakukan pencairan, berarti itu menambah kas atau giro dari Bank Bima gitu. Jadi jurnal ini adalah jurnal terkait dengan pencairan pinjaman. Kemudian di dalam kasus ini adanya pembayaran angsuran dimulai di tanggal 1 Mei 2006 dengan menghitung bunganya menggunakan metode efektif rate, di mana di sini untuk jurnal angsurannya ada di tanggal 1 Mei 2006, di mana jurnalnya adalah beban bunga itu di debit terhadap giro PT Buana itu di kredit dan utang PPH itu di kredit, di mana di sini beban bunganya itu sebesar 6.666.667, di mana itu didapatkan dari perhitungan bunga yaitu 20 hari, di mana 20 hari ini itu ketika 11 April dilakukan pencairan, kemudian 11 April dilakukan pencairan pinjaman, kemudian di tanggal 1 Mei itu dilakukan angsuran. Nah, dari 11 April ke 1 Mei itu sebesar selisihnya adalah 20 hari gitu ya. Dibagi dengan 360 hari. Terus dikalikan dengan 12%, di mana 12% ini adalah bunga per tahunnya, dikalikan dengan 1 miliar gitu ya. Jadi dapatlah 6.666.667. Kemudian juga di sini ada utang PPH. Utang PPH ini ya, itu adalah dari
pajak ya. Pajaknya itu adalah 20% dikalikan dengan bunganya yang tadi yang 6.666.667 dapatlah 1.333.333 di mana nantinya si beban bunga ini yang 6 juta sekian dikurangkan dengan pajak yang 1 juta sekian dapatlah gironya itu adalah 5.333.333 dari selisih beban bunga dikurangi dengan utang PPh. Kemudian di sini juga ada terkait dengan jurnal saat jatuh tempo gitu ya. Di mana jurnal saat jatuh tempo ini terjadi di tanggal 1 Maret 2007 dengan jurnalnya pinjaman diterima itu di debit terhadap giro pada bank lain itu di kredit sebesar 1 miliar. Inilah penjurnalan dengan menggunakan sistem tanpa diskonto. Dan di sini ada menggunakan sistem diskonto, di mana yang membedakan diskonto dengan tanpa diskonto yaitu di mana kalau secara diskonto ini bunga itu akan dibayar di muka oleh si bank peminjam yang akan digunakan sebagai pengurang pinjaman yang akan diterima. Di mana tidak jauh berbeda dari yang jurnal sebelumnya, di mana di sini ada terkait dengan pertama ada jurnal komitmen pinjaman di tanggal 1 April 2006 yaitu jurnalnya adalah pinjaman diterima yang belum ditarik sebesar 1 miliar di debit gitu ya. Kemudian ada juga di sini tanggal 11 April 2006 yaitu jurnal terkait dengan pencairan pinjaman yang di mana di sini sudah ada perhitungan bunga ya. Di mana dengan jurnalnya adalah pinjaman diterima yang belum ditarik sebesar 1 miliar dan juga di sini ada jurnal terkait dengan kas atau giro PT Buana itu di debit, kemudian ada bunga dibayar di muka itu di debit, terhadap pinjaman diterima itu di kredit dan utang PPh itu di kredit gitu ya, dimana di sini beban bunganya itu dari 12% dikalikan dengan 1 miliar dapatlah 120 juta gitu ya. Kemudian di sini ada utang PPh dari pajak yaitu 20% dikalikan dengan 120 juta dari bunganya dapatlah 24 juta gitu ya. Yang nantinya si kas atau giro yang didapatkan adalah 904 juta. Itu dari pinjaman itu dari 1 miliar dikurangkan dengan ditambahkan dengan 24 juta dari utang PPh dikurangkan dengan bunga dibayar di muka 120 juta dapatlah 904 juta gitu. Kemudian kan di tanggal 1 Mei 2006 di mana adanya jurnal pembayaran angsuran tak jauh berbeda tapi di sini pajaknya itu sudah dihitung pada tanggal 11 April. Jadi saat angsuran sudah tidak ada pajak gitu ya. Dimana di tanggal 1 Mei 2006 adanya penjurnalan yaitu beban bunga itu di debit terhadap bunga dibayar di muka itu di kredit sebesar 6.666.667 di mana didapatkan dengan perhitungan bunga sama seperti jurnal yang ada di tanpa diskonto. Perhitungannya sama itu 20 hari dari 11 April sampai 1 Mei 2006 dibagi dengan 360 hari dikalikan dengan 12% dikalikan dengan 1 miliar dapatlah 6.666.667. Kemudian juga adanya jurnal saat jatuh tempo di tanggal 1 Maret 2007 yang dimana diilustrasikan adanya bunga 1 bulan belum diamortisasi. Jadi jurnalnya itu adalah pinjaman diterima itu di debit terhadap giro pada bank lain itu di kredit sebesar 1 miliar. Kemudian adanya beban bunga itu di debit terhadap bunga dibayar di muka itu di kredit karena apa diilustrasikan adanya bunga 1 bulan belum diamortisasi. Jadi hasilnya adalah 10 juta di mana 10 juta ini didapatkan dari 1 bulan yaitu di 1 bulan bunga yang belum diamortisasi dibagi dengan 12 bulan dalam per tahun dikalikan dengan 12% yaitu bunga per tahunnya dikalikan dengan 1 miliar dapatlah 10 juta gitu ya. Mungkin sekian materi saya kembalikan kepada moderator.
Pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait beberapa contoh soal mengenai jenis-jenis pinjaman yang diterima. Antara lain yang pertama, untuk contoh soal dari pinjaman dari bank lain. Dalam ilustrasi ini menjelaskan bahwa Bank Gunadarma memutuskan untuk meminjam dana dari Bank DKI sebesar 3 miliar dengan jangka waktu 5 tahun. Suku bunga yang dikenakan oleh Bank DKI adalah 15% per annum atau per tahun, dan dana yang diterima oleh Bank Gunadarma akan disimpan di dalam bentuk giro pada Bank DKI. Lalu jurnal yang kita buat adalah bank lain dalam bentuk giro terhadap pinjaman yang diterima pada bank sebesar 3 miliar. Kemudian, atas pembayaran bunga pinjaman akan dikurangi langsung dari giro Bank Gunadarma di Bank DKI senilai bunga yang harus dibayar oleh pihak Bank Gunadarma. Maka jurnal yang kita buat adalah biaya bunga dalam bentuk pinjaman bank terhadap bank lain dalam bentuk giro atau aktiva sebesar 45 juta, yaitu didapat dari 3 miliar dikalikan dengan 15% presentase bunga tersebut. Kemudian contoh transaksi yang kedua yaitu terkait pinjaman two-step loan atau pinjaman yang diterima dari suatu lembaga di luar negeri yang disalurkan melalui pemerintah sebelum diterima oleh bank pelaksana. Ilustrasi berikut menjelaskan bahwa Bank Gunadarma mendapat pinjaman melalui pemerintah RI dari Bank of Japan sebesar 12 miliar. Maka jurnal yang kita buat adalah Bank Indonesia dalam bentuk giro terhadap pinjaman yang diterima atau two-step loan sebesar 12 miliar. Kemudian contoh transaksi yang ketiga yaitu transaksi obligasi, di mana dalam ilustrasi ini menjelaskan bahwa Bank Gunadarma menerbitkan 100 lembar obligasi dengan nilai 1 juta rupiah dan suku bunga 12% per annum atau per tahun. Maka jurnal yang kita buat adalah kas terhadap utang obligasi sebesar 100 juta didapatkan dari 100 lembar obligasi dikalikan dengan nilai 1 juta rupiah. Bahasannya selanjutnya yaitu terkait bunga atas transaksi obligasi. Setiap tanggal jatuh bunga setiap bulannya, Bank Gunadarma harus menyisihkan bunga sebesar 1% atau 1 juta rupiah dan akan ditempatkan pada rekening titipan sampai pemegang obligasi menjual kembali kepada bank. Maka jurnal yang kita buat adalah biaya bunga obligasi terhadap utang bunga obligasi sebesar 1 juta rupiah. Kemudian, jika Tuan Denis selaku pemegang obligasi yang juga merupakan nasabah Bank Gunadarma Pusat hendak mencairkan 10 lembar obligasinya setelah melewati tanggal jatuh bunga, maka jurnal yang akan kita buat adalah utang bunga obligasi sebesar 1 juta rupiah dan utang obligasi sebesar 10 juta rupiah terhadap giro Tuan Denis sebesar 11 juta rupiah. Adanya jurnal utang bunga obligasi ini untuk mencatat bunga yang didapatkan karena telah melewati tanggal jatuh tempo bunga yaitu sebesar 1 juta rupiah dan utang obligasi sebesar 10 juta rupiah dari 10 lembar obligasi yang dicairkan dengan nilai per lembar obligasinya adalah 1 juta rupiah. Kemudian pembahasan transaksi berikutnya yaitu terkait pinjaman untuk pembiayaan bersama, di mana dalam ilustrasi ini menjelaskan bahwa Bank Gunadarma ingin membiayai sebuah proyek sebesar 300 miliar. Untuk memenuhi kebutuhan dana ini telah tersedia dua bank lain, yaitu Bank BNI dan juga Bank BCA dengan masing-masing sumbangan modal sebesar 100 miliar rupiah. Maka jurnal yang kita buat atas pinjaman untuk pembiayaan bersama ini adalah Bank BCA atau giro sebesar 100 miliar rupiah dan Bank BNI atau giro sebesar 100 miliar rupiah terhadap pinjaman yang diterima atau pembiayaan bersama sebesar 200 miliar rupiah. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dari materi ataupun penjelasan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.